Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan Suratul Fajri Makiyatun, salah sunah ayatan. Namanya surat Al-Fajr. Fajar ya, waktu subuh. Fajar waktu subuh. Makiyatun termasuk golongan surat Makiyah. Salah sunah ayatan, jumlah ayatnya 30 ayat. Salah sunah ayatan 30 ayat. Kita bacakan satu persatu kalau ini ya. Kita pelajari namanya juga satu persatu. Wal fajri, tandain ya. Asal dimulai dengan wawu. Oh, kemudian kalimat berikutnya dikasrohkan. Wawunya namanya wawu kosam. Aja orang yang bolak-balik. Kosamnya artinya seperti kasroh, wal fajri, wal asri, wal laili. Ya. Wal fajri, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Artinya Allah bersumpah menggunakan waktu fajar. Gamblang ya? Dan gitu dulu aja. Ayat fajri kul yaumin. Fajar yang mana? Ya, fajar pada tiap hari. Bukan fajar bulan Ramadan aja enggak. Fajar yang mana? Setiap hari kan ada fajar. Itu dijadikan sumpah. Setiap hari. Demi waktu fajar. Walayalin asr. Asr juga kan? Paunya atau berarti sumpah juga. Allah bersumpah. Di samping bersumpah dengan waktu fajar. Walayalin asrin. Dan bersumpah pada malam yang berjumlah 10 malam yang 10, asrin 10. Malam apa itu? Asrin Dzulhijjah. Kalau di Jalalain ini disebutkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10, karena itu dianggap bulan hari-hari yang dimuliakan. Karena ada perintah ibadah haji 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan Abbas yang lain menyatakan yang dimaksud malam yang 10 adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 30. Kenapa?
dinas satu nabi, disitulah nanti ada yang namanya malam yang disebut Lailatul Qadar disebut adalah malam kemuliaan. Dua ya, jadi sudah kan waktu fajar 10 malam Zulhijjah dan 10 malam Ramadan akhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan. Itu ya, sumpah, sudah 2 sumpah. Wasab'i dan Sab'i itu bersumpah dengan azauj genap, demi genap, gitu. Wasab'i demi fajar, demi 10 malam, demi genap, wal watri witir dan ganjil, walaili ida yasri, walaili dan demi waktu malam ida yasri bila berlalu itu kadang teko kadang datang dan pergi, jadi 5 ya, 5 waktu ini jadikan sumpah. Waktu subuh jadikan sumpah. Kenapa itu dijadikan sumpah? Itu waktu-waktu yang dimuliakan subuh. Itu ada energi subuh yang luar biasa, Pak. Subuh itu, qobliyah subuh. Jadi rokaat ini qobliyah subuh, baru laka minat dunia wa mafiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik bagi kamu daripada dunia seisinya. Itu energi dunia seisinya. Habis subuh tidak ada badiah, tunggu habis fajar, habis terbit fajar itu akan terbit yang namanya matahari. Nah, ada waktu duha, itu ada energi yang luar biasa. Sehingga ada sholat yang namanya sholat Isra. Orang melaksanakan sholat Isra, ya, itu ganjarannya sama dengan orang yang melaksanakan haji umroh yang sempurna. Isra. Satu pas terbit awal waktu buka. Selesai itu ada duha, ada triple power di subuh itu, triple power of energy, keren ya? Ada 3 kekuatan besar, energi besar. Di duha itu ada doa sholat duha. Allahumma inna rizki fi samai fadlu, ya Allah kalau rezeki di langit turunin. Baik karena kita di fatrisu, kalau rezeki masih di bumi, dalam bumi keluarga. Baik karena baik dan fakoribu, kalau rezekiku jauh dekatkan. Baik karena musiron bayasirmu, kalau rezekiku susah ya Allah mudahkan. Baik karena kolian fakasiru, kalau rezekiku sedikit banyakkan. Baik karena kasiron pabariku, kalau rezeki sudah banyak berikan keberkahannya. Kalau rezeki banyak kalau nggak berkah bikin susah. Rezeki banyak kok nggak berkah Pak Loro kabeh dong. Banyak nggak yang itu? Wah, ada 3 gitu. Makanya dipakai. Praktekan aja. Wah, Pak Warno loh, aku kata memang. Loh, saya itu bertahun-tahun di masjid itu udah turun dari masjid. Karena aku nyambut gaya zaman nom-noman. Nah, suwidak ini kayak pensiun. Ayo pantas sama mau pensiun. Nah, anu rasa ngapelin pensiun. Sama lu joni dia, mau koyong. Lu sama nih aku. Coba sama kayak aku. Dan aku Pak Waton. Niru orang aku gendani aku.
Iya dong, aku kejadian aku ngawani lho Pak, ini urung orang sing do gelem lah piye to. Sama yang ini karena aku, sama itu ngene kan kejadian aku ngawani, sampai tak kadel-kadel menolong pani lho ngenteni. Iya, kok ada itu? Boleh tanyakan ya, kalau biar jangan hari-hari omong kosong. Kan kemarin katanya kalau di surga itu nggak ada omong-omong ya, tanya-tanyakan. Dulu mudanya Pak Warto di masjid bagaimana? Saya ngajar anak itu detail penuh. Pak Dedi kalau nggak pernah tanya Bapak, anak Pak Tisna. Pak Tisna, Bapak, benar nggak Pak Warto itu? Ya teman saya itu, kawan saya Bapaknya itu. Dulu saya mudanya, sokipan sama bapaknya. Udah tua sokipan sama anaknya. Enggak, jadi belum nih, ahli waris ini. Tenang tuh. Di masjid dulu. Kalau sama bapaknya di masjid, bapaknya masih dinas lah. Kemudian paling ketemunya kalau asar. Tahu kan ngobrol dulu. Anak kecil-kecil, tahu sudah di mana? Di masjid. Itu pun nggak diizinkan di masjid. Akhirnya saya di pojokan tempat wudhu Pak, tidak diberi lampu. Aku sendiri Pak. Nah, itu ada gol-gol bangkrut itu sebenarnya ada yang kesian lihat saya ya kan, nanti nggak ada lampunya. Cuman karena tembok masjid itu ada lobster ya lubang-lubangan cuman itu. Akhirnya Pak Mami, saudaranya Pak Ahmad itu kan kerja di gol-gol, bawain lampu panjang bekas bongkaran, kan bangkrut itu Pak. Dibawa dicantol ke dokter kayak gitu. Baru-baru ada orang nengokin belas sampai saya kadang-kadang supaya anak-anak itu ngaji itu sama ngobrol-ngobrol macam Pak Masjid anak-anak Pak mau ngaji juz amanah dulu pakai juz amanah saya belum ada ikrok. Akhirnya ada orang yang datang besok bawain juz asma 5 hanya boleh. Nah begitu saya udah mulai keliling-keliling ngaji, nah, mulai nyangkut tuh, nyangkut Wakijan, nyangkut Legimin, nah, nyangkut si Tanto. Nah, begitu dia udah pada bisa baca Quran, tak minta untuk membantu saya ngajar di masjid. Ayo boleh. Ya, kalau ini enggak. Dan yang muda, yang remaja waktu itu belum nikah. Kami enggak, karena itu bertiga-tiga bareng di kontrakannya Pak Didi gitu. Kan dulu sering ngajar ngajinya di situ. Saya privat ke situ, yang Pak Kudiman itu, ada kontrak itu di situ. Tak mau. Nah, kemudian si Pak Iji juga nonton di situ. Dulu pas waktu nikahnya Pak Iji menjadi saya. Cuma setelah itu dulu harus sudah ada silaturahmi. Pernah dari dulu saya. Karena memang ada orang gila aku apa Pak. Mau keliling dari rumah ke rumah tanya gitu. Lihat asal rumah ada papan tulis sepanjang ini nempel di itu mungkin tempat saya ngaji. Gimana loh Pak? Mana Pak kesini belakangan kan gitu. Yang gali-gali di situ, ini cuek aja nggak pernah. Saya pernah tahu, tapi saya tahu loh siapa tuh orang CTI gitu. Takutnya. Iya dulu tadi malam itu. Memang orangnya pendiam, Jadi nalun gitu aja dia. Dia bangun gitu. Saya udah di bawah. Itu Pak, dari kecil Pak. Dari mudanya saya udah begitu. Jadi itu dari maghrib sampai isya sholat saya privat dari rumah ke rumah keliling. Balik lagi. Subuh itu sampai subuh mesti Pak. Ini masjid Pak. Ngapain mau di masjid? Rumah Gusti Allah, ngomong ketemu Gusti Allah, manfaatin Gusti Allah. Sebelum subuh kok beli subuh, agak masjid, lengkap gua di masjid. Manfaatin dulu. Ngomong lagi mumpung, sama di padepokan lah mumpung ini. Turut dong. Mumpung ngomong di padepokan. Ini cara pengalaman. Habis subuh, ya kan, ngenteni duha,
Terus tadarus lumayan ada waktu 1 jam, dapat 1 juz melancarkan bacaan. Masa suruh sering diomelin orang. Gara-gara tajwidnya nggak bener, panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Sekarang saya dendam ya. Oh, no, bacaan nggak bener, awas ya. Aku ngomong, sering diomelin. Sering diomelin Ustaz. Karena memang saya baru belajar baca, senang-senang baca. Habis juga nunggu duhur, ngajinya kamu. Saya ngaji ketemu kiai hanya hari Minggu pagi. Habis sholat subuh. Jadi tadi pada sholat itu berkait orang ini kaya itu pun setoran Pak. Setoran. Jadi apa yang diucapkan guru besok saya setoran harus sama dengan apa yang diajarkan guru. Memang saya ini enggak percuma tak tuntun, percuma tak talkin. Tak tuntun besok gaya-gaya tak ngapal kok HP. Gak cocok belas kalau saya tak tuntun. Gimana kalau ngaji kalau HP nggak cukup kan HP. Karena enak mau. Tapi dia ngono ya kalau ya itu. Jadi saya pengen ya itu mah jadi ngono. Aku besok setoran harus sesuai dengan apa makanya tak catat setiap ucap kiai, tak catat setiap kata kiai, tak catat. Untuk hari berikutnya misalnya ngaji Al-Baqarah udah ayat 5 nih. Ayat 5-nya tak tulis dulu di buku sebelum ngaji. Tujuannya apa? Biar muber kalimat kiai. Aku Arabnya tak tulis kok kiai ngomong nih, hati nih. Ini. So minggu ngarep harus setoran persis. Tidak apa, nggak bakal ditambah ngaji. Setahun mau 40 ayat. Padahal harusnya 52. Aku bisa 40 karena kan kadang-kadang kiai ini bolos. Dan walaupun kiai bolos, aku belum tahu bolos. Di sini kebalikannya, aku lah tahu bolos, murid yang bolos. Nah itu kebalik ya. Aku lah tahu bolos Pak. Walaupun saya kerja di proyek manapun, Sabtu saya harus pulang. Walaupun tengah malam saya pulang, ngejar subuh. Karena besok mau ngaji, itu saya. Boleh dong, tak habis binikmat. Saya cerita pengalaman saya nggak ngertiin orang. Bukan katanya, kata saya tanggung jawab. Benar Pak. Sholat takbir sama benar. Lawan kali 4.444. Kapan mau wis tahu ngono? Ora gelem ngono, pengen niru. Nek saiki aku pensiun ojo ngene ya. Pak wae enak-enakan ya, aku wis pensiun, sampe ngomong saya pensiun. Jadi bener Bang. Kon pantas pensiun lho. Umpama nopo pensiunan nyambut gawe pantas ta. Mun jane nyambut gawe tenanan nonton pangkate ora dhuwur. Pangkat kopal apa nih? Iya. Orang kesahon terus entek lagi enggak ada. Coba ya. Ayo aku pensiun. Ayo guyonane iki. Jadi ini kenapa dipakai-pakai? Ada waktu. Dari pahami ya, manfaatkan ya Pak. Tapi sing tenanan lho. Ojo daku yang ojo anget-anget tai. Iya. Ini kayaknya banget. Aku belum tahu. Belum pengalaman itu belum dia. Anyaran, koyon ya, kayak mau ketinggalan ya ono anyaran. Sopo wae anjir itu anyaran itu. Semangatnya kok. Ragam iya. Oh itu terus sampai papat dulu ragam masyarakat. Ya kan? Oke, kita baca dari pahami ya. Pada hari Nasr 10 Zulhijjah dari awal sampai 10 itu ada hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji ya, sehingga dimuliakan. 10 akhir Ramadan itu kan dinyatakan adanya Lailatul Qadar. Oke ya. Dah. Mas Aki wal mater. Di samping dua itu sumpah, Allah sumpah demi yang genep dan demi yang ganjil.
Apa yang dimaksud genep itu ya? Genep itu pasang-pasangan. Terus siapa yang genep? Semua makhluk selain Tuhan genep. Genep itu dua. Makanya siapapun yang dihidupkan oleh Allah dan hidupnya untuk urusan-urusan selain Tuhan, mesti ada sekutu di dalamnya. Halo? Oke? Ayo, sama sholat. Kelingan ayat Gusti Allah, ada sekutu apa tidak? Genep. Lailatul Qadar apaan? Malam ganjil. Selain Tuhan, genep. Jadi ketika siapa ngubur saya genep, pasti ada sekutu. Ngubur selain Tuhan, berarti genep. Lanang sama wedok, gue udah ngisor. Bawa temen dan lain sebagainya. Tapi siapa yang di waktu kuater, mikir itu? Mikir itu Allah. Kan kalau malam bahasa Kliwon suka dibaca Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha witrun yuhibbul, sesungguhnya Allah adalah yang witir dan Allah cinta kepada yang witir. Witir yang paling aman itu satu. Oh, saya ini wong ora kenal witir karo genep. Mendane ngongkon witir, niate witir prakteke genep. Soli sunatal witri roh ada ini witir kok loro. Halo, witir kok loro. Rasa sadar kali ganjil. Nah, kalau kita kenal betul, 3 hari ngumpul malam ganjil. Betul nggak? Likur, 3 likur, selawe, 7 likur, 9 likur, ya kan? Witir itu ganjil itu Allah. Jadi kalau kamu kok malam ganjil, bukan malam ganjilnya, di malam-malam untuk berjumpa bermesraan dengan yang ganjil. Enggak. Sebenarnya asik. Paham ya? Ayo nanya putar. Saya ganjil. Ketemu. Ala jalu malaikat baru biha jero bihim mengkoli amri. Enggak Pak. Beresin semua urusan. Kenapa? Ada yang ganjil. Kita kan nggak suka main ganjil, maunya genep. Ada lu mau Mbah Min ora genep, lesu. Pengennya genep. Gusti Allah senangnya sama yang ganjil. Oh, udah berantem udah. Allah senangnya yang ganjil kan, dan senangnya genep. Kayak gue yang sangat tersekat. Tanggungan apa jangan tak buat digenepi. Nek digenepi jadi piro? Ah, ini. Boleh genepi ganjil. Allah senengnya ya. Ayo coba ganjil. Dipakai genep ganjil. Genep yang kita ini semua adalah penuh keseimbangan. Artinya dalam kehidupan ini harus seimbang. Urusan sama Allah adalah ganjil. Allah suka yang ganjil. Tuh begitu, makanya dipakai sumpah. Ya, bahasa gimana? Mata balai hidayah Sri dan demi malam yang datang dan pergi. Ya, suka datang, suka menghilang itu mana itu awal hilang. Gue basuruh takut deh, gitu kan? Datang pergi, jadikan sumpah. Kenapa? Ya, datang pergi itu genep. Timbul tenggelam itu genep. Itu dipakai sumpah.
Ingatlah, manusia itu pasti begitu. Ada yang datang, ada yang mana kita ini nggak bisa memiliki. Berdoa aja. Kita sudah didatangkan 60 68 tahun yang lalu didatangkan. Nanti bakal pergi kehidupan itu begitu. Nanti ada yang datang lagi. Masa nggak bisa ngaku? Saya ini orang susukan, nggak bisa. Ada apa kamu orang susukan? Sejak kapan kamu punya susukan? Ini padepokan saya, ini rumah saya sejak kapan? Ya? Belum nggak? Nanti setelah saya pergi akan ada generasi. Nggak bisa bilang ini padepokan saya. Kenapa? Saya orang padepokan. Ya? Menggantikan orang padepokan zaman dulu. Ya? Saya menggantikan orang susukan zaman dulu. Dan nanti kita bakal digantikan juga. Nggak ada kita miliki. Ini rumah saya. Iya. Bentar akan digantikan. Bu, besok itu akan gantikan siapa? Ini jadikan sumpah. Ketika engkau hidup itu tidak merasa memiliki, nggak ada beban dong ya. Orang duduk dua itu kok. Jadi iso ngono apa? Bojo, ya bojo. Dua itu, tapi dua itu beban. Bojo rela dua itu. Punya negosi Allah. Balik negosi Allah, terserah harus diapalin negosi Allah. Anak yang ngono cucu apa? Itu. Kalau nggak kita ninggal, kita ditinggal kan? Ya kan? Ini anak saya nggak bisa. Lama-lama kembalikan sama yang punya. Nggak ada beban itu betul. Kita nggak bisa pasrah itu marah itu. Ngomong dia tinggal sumarah, pasrah sumarah. Karena paham. Nggak ada beban itu. Nggak ada bebannya. Itu kadang-kadang wis genah irunge wong gede irung. Ora lakune. Apa? Irung bangir. Wes sapa Mas? Ngono ya. Lho duwetku lho cembang piye ora mindah ora iso lah itu bae. Kok kadang wong pikirane ngaco kadang-kadang. Iya. Itu ya. Enak. Ya paham ya. Ini. Nah, ada 5 sumpah itu luar biasa nempel semua untuk kepentingan kita. Nah kemudian Allah itu hal dalika kosamul lidzi kidil hal pada yang demikian itu kosam itu sumpah. Hal yang demikian itu berarti 5 hal tadi malam. Patung nggak termasuk, makanya nggak dibahas patung nggak termasuk, nggak ada. Nggak termasuk genep ganjil, si patung si orang patung. Malam ada 5 tadi lah. Yang bahasa Pridalika 5 sumpah tadi merupakan kosamul sumpahnya Allah. Lidi tentunya bagi orang yang menggunakan akalnya. Itu sumpah itu sesuatu yang nggak main-main, luar biasa. Itu sesuatu yang nggak main-main, berarti sesuatu yang luar biasa. Pokoknya kalimat kalau pakai harful kosam, huruf kosam, pakai sumpah diawali, itu Allah akan memerintahkan hal yang luar biasa. Karena luar biasa udah pasti di luar jangkauan manusia. Itu orang yang berat. Stop, nggak akan main-main dengan apa? Salah ganjil genap, ya. Alam taro kayak bapak buka biajinnya. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu memperhatikan taro roa itu ya?
Kaifa fa'ala rabbuka? Kaifa bagaimana fa'ala memperbuat melakukan ya. Rabbuka Tuhanmu biadil terhadap kaum Ad. Jadi coba apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan Tuhanmu memperlakukan kepada kaum Ad? Kenapa rupanya kaum Ad? Nah, kita lihat sini ya. Kaum Ad itu Iram Madatil Iman. Kaum Ad itu adalah Iram, ya, yaitu penduduk Iram. Penduduk Iram itu Adul Ula, ya. Kaum Ad itu yang pertama, ya. Kaum Ad yang pertama itu ada di Iram itu, penduduk Iram. Jatil Iman yang mempunyai bangunan yang sangat tinggi-tinggi. Air tuli karena tulutawil minhum arba ame ate diroin. Jadi kaum Iran itu kaumnya yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Karena orangnya tinggi-tinggi. Di riwayat di sini ada arba ame ate diroin. Tingginya 400 diro, 200 meter. Jadi dia bangunannya itu tinggi-tinggi, kaum Iram itu kaumnya, karena orangnya gede dulu, Pak. 400 diro tingginya, paling pendek 300 diro. Jadi 150 meter. Bangunannya mungkin ya 450 apa Pak? Gitu. 450 meter oleh gaya gitu. Tapi zaman dulu kan belum ada teknologi. Yang ada adalah gunung. Orang Timur Tengah itu rata-rata gunung dipapras Pak, sampai sekarang. Hotel Hilton yang sekarang tinggi berapa lantai itu gunung Pak, dipapras. Nah, baru nanti ruang-ruang itu dibikinin slope-slope gitu, cor, kemudian itu gunung. Sama nanti kalau ke sana menyaksikan itu. Dari sebelahnya itu Jabal Qobes itu juga gunung yang dipapras, dijadikan istananya raja. Jabal Qobes. Ada orang-orang tauhid musik dulu nih. Sekarang menjadi bangunan di gunung. Nah, coba kalau bikin bangunan setinggi itu gimana? 400 meter. Ini gedung kita itu paling nggak nyampe 400 meter ya Pak. 400 meter itu kalau satu itu 4 meter, 100 tingkat ya. 100 tingkat ya. Ya kan Pak, kalau satu ini itu 4 meter rata-rata. Kalau sampai 400 meter kan berarti 100 lantai. Gedung-gedung kita ada nggak 100 lantai Pak? Belum ada ya? Lantai 100 itu belum ada Pak. Zaman dulu. Nah itu gambarnya gitu. Itu gede-gede. Zatil iman, bangunan tinggi-tinggi. Allati lam yuha misluha fil bilad. Allati lam yuha yang Allah belum pernah menciptakan atau bahkan tidak pernah menciptakan misluha yang memadai dia, yang sepadan dengan kaum Ad itu. Fil bilad, di negara manapun. Jadi bau kalungnya Ad gede tinggi. Di bangsa-bangsa lain Allah tidak pernah menciptakan yang setinggi kaum Ad, kaum Iram itu. Luar biasa ya. Kemudian siapa lagi? Bibatihim, bakuatihim. Rasanya dan kekuatannya, kekuatan luar biasa. Katakan cuma itu betul-betul lembut tapi roh. Buat tempat tidurin bisa piro. Aku kok bayar untuk semecok budenya sabiro. Kamu kan bayar apa? Bukan enggak apa bayarnya. Benar Pak, benar Pak Dok untuk sini. Kekuatan rumah. Iya, bayar dulu. Oke ya. Betul. Namanya ini kan input. Ojo dipikirin teman-teman. Iya, kan itu udah malah itu. Jadi yang penting setelah input ini ada, ayo kita ambil ada pesan positif apa di balik input yang ada. Gitu ya. Biar itu diceritakan loh. Murah sasa mau apa ini input.
Nanti kita ambil pesan positif di balik cerita ini. Satu kaum Ad ya. Kemudian yang seperti itu. Kemudian wasamudal lagi jabu sohro bilwan. Wasamudal dan kaum Samud. Ya, kaum Samud. Ya. Aladina jabu sohro yang bisa memotong atau yang memotong asohro batu-batu besar. Di kaum Samud itu dia punya kekuatan kemampuan mampu memotong batu-batu besar, mampu memotong gunung, mapras gunung. Jadi di sini itu gunung dipapras dipotong Pak. Sampai sekarang kalau di sana udah biasa. Di rumah dari itu. Jago dia punya keahlian itu. Sohro bilwat yang tinggalnya di satu lembah namanya Padul Pulau. Padul Pulau itu ada lembah yang dekat Madinah. Biasa Madinah itu akan melewati Padul Pulau namanya. Lembah Pulau, lembah kota. Lembah itu. Wa Fir'aun adil autat. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai autat itu panjang-panjang, pasak-pasak. Karena yatidu arba'ata autatin. Dia adalah yang memasak dengan 4 pasak. Dia mengikatkan satu wilayah ke 4 pasak itu dada warisle pada tangan dan 2 kaki. Pasak itu patok Pak. Pasak ya. Pantai pasak. Ini aku bumi itu termasuk pasak. Jadi dia membuat patok sampai 400 patok. Yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki, artinya saking kejamnya, saking kekejamannya Fir'aun. Ini menceritakan kaum Ad yang hebat kuat, kaum Samud yang kuat, Fir'aun yang begitu kejam dan kuat, gitu ya, membuat patok-patok. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang fil bilad dalam negeri. Jadi kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun yang berwenang-wenang di negaranya fil bilad. Faksaru bihal fasad, maka kebanyakan mereka itu senang berbuat kerusakan, fasad. Berbuat kerusakan gitu. Al-qatla wa wariha, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Buat kerusakan sebenarnya. Fasauda alaihim rabbuka sauta adat. Nah, fasauda maka dengan sebab itu, sebab karena itulah Tuhanmu akan menimpakan kepada mereka sauta adat dengan cemeti adat. Cemeti itu pecut. Nah, ada yang bilang kilat itu, ledek itu cemetinya malaikat. Biasa banyak orang yang seperkasa itu, setinggi gede tinggi itu, sekuat itu, seperkasa itu, cuman pakai pecutnya Allah. Iya. Kalau Allah mau, nggak ada Pak. Nah, artinya apa? Allah bersumpah dengan 5 sumpah itu gunanya apa? Untuk menentukan bahwa sesungguhnya orang yang ingkar kepada Tuhan, kufur kepada Tuhan, sehebat apapun dia akan diruntuhkan oleh Allah. Jangan khawatir menghadapi orang-orang yang cukup dengan cemeti. Lihat tuh kaum Ad, lihat tuh kaum Samud, lihat itu Fir'aun yang kayak gitu. Semua dibinasakan oleh Allah. Cukup dengan satu petusan cemeti. Beda dengan orang Jawa. Walaupun kecil-kecil diberikan kesaktian. Di kampung saya itu ada orang sambal bledek belum digolek suket ditambah parah so. Gua suket apa itu? Pernah dengar nggak Pak? Alang-alang. Pokoknya pernah nggak? Pernah nggak cerita itu? Alang-alang. Gulai suket, gulai suket sekeliling dia.
yang bercerita ini di kampung saya, artinya saya tahu ini karena saya kecilnya kan sering diomong sama mbak saya di Bangil. Dan sehari-hari pekerjaan hanya bertani kan, angon itu kan jororo, itu rawan kelompok sambil bercek itu biasa pak. Saya mulai itu sering lihat kelompok tahun dulu kobong, kok sambil bercek sering pak. Di kampung ya, di sini belum pernah melihat hal seperti itu. Tapi yang sering berikan bangunan tapi neduh, ya kan? Kabel bedek ada kan? Ya. Bangunan, boleh suket angel pada kini, suketnya besar. Kalau di kampung cari suket, nggak tahu suket apa. Saya sampai sekarang belum tahu rahasianya itu. Ada rumput yang bisa buat mengobati orang kena sambal bedek, tapi kan cuma di kampung saya toh. Kita kena dari itu. Iya itu. Habis tuh. Kaum A, kaum Samud, kaum Fir'aun. Oke ya. Makanya kita suruh hati-hati lan waspada. Nah, beja-bejane wong kang lali, saya bejo wong kang eling lan waspada. Itu aji-ajine wong. Wis itu paling top. Eling lan waspada. Lanjut ya. Nah. Ada bi, ada. Ina robaka labil mirsad. Ina sesungguhnya robaka Tuhanmu labil mirsad. Itu benar-benar menguasai. Jadi Allah itu benar-benar kuasa. Orang walaupun mentang-mentang punya kekuatan, punya kesaktian itu sosok kuasa. Yang maha kuasa tetap Allah. Itu menguasai semua itu. Kuasai enggak amal ini ibadi, semua amal perbuatan hamba dikuasai oleh Allah. Kita lanjutkan. Nah, terus ini pesan positif. Makanya ojo kumalungkung gitu loh. Intinya ada lihat tuh orang-orang yang kufur, orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah, kayak kaumnya Ad, kaum Iron, kaum Samud, kaum Fir'aun. Yang nggak ada yang lebih hebat, bangsa lain yang lebih hebat dari itu, dibinasakan oleh Allah cuma sekali pecutan. Apalagi cuma kita ini, ya kalau kita dapat nikmat disyukuri. Kalau ada kekurangan dikit sabar, syukur dan sabar adalah dua kebaikan bagi orang beriman yang menakjubkan. Semua takjub dengan urusan orang beriman. Kenapa? Dapat nikmat yang bersyukur, ketika ada kesusahan biasa, itu imbang katanya. Amal insanu, maka ada pun orang siapa? Orang yang kufur tentunya. Orang-orang manusia yang kufur itu apabila maktalahu, Allah itu memberikan ujian, memberikan bala kepadanya, Rabbu padahu, Fa'akramahu, lalu Allah memberikan ujian dengan kemuliaan, ditakdirkan bisa mempunyai jabatan tinggi, kekayaannya banyak, ditokohkan di mana-mana. Orang-orang ingkar itu. Lalu apa? Bilmali bagori dengan harta kekayaan, bana amahu dan diberikan nikmat, fayaqulu. Dia mengatakan, Robbi akromani, Tuhanku telah memuliakan aku. Gitu. Kalau dapat kesenangan, dia mengakui Tuhanku telah memberikan kesenangan kepada kemuliaan, Tuhan memuliakan. Tapi sebaliknya, wa imma idza maqtalahu faqadaro alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma dan adapun idza apabila maqtalahu Allah mengujinya, faqadaro dengan disempitkan, ditetapkan dengan kesempitan alai padanya rizqahu pada rezekinya, diberikan ketetapan rezeki. Kowe tahun ini, ya, kowe kudu rezekimu dikurangi. Soalnya pinginannya sakai wakeh kan kowe. Kan saya ono ning kotak kae. Kotak benar apa ning kotak endi ya kan? Kudu kok cukup. Ya kan? Mergo nek ora nanti kalau rezekimu
tak turunkan lagi, nanti rezekimu cepat habis, sementara umurmu masih panjang, aku mesake kue. Nah, hasilnya karena kita itu. Lu kan kue kayak Jawa, rezekinya wis entek. Lho kan mesake to. Nah, jadi diatur. Sing iki wae diusik, ora usah keluh kesah. Kan iku kok isih ono dari kami gomo niku kok cukup wae dulu ben manfaat. Itu kadang-kadang orang itu maunya. Nah, tapi dasar orang yang kufur ketika diuji dengan begitu, beruntung, dia apa sujud kepada Allah, kayak dulu, Robiahanan, Tuhan rakyat, Tuhan sudah menghina saya. Kurang enggak ya? Karena itu kasih sayangnya Allah juga. Menambah rezeki kita banyak, itu kasih sayangnya Allah untuk menguji kita. Dikurangi juga itu untuk uji hidup kita juga ujian, mati juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan di dunia ini serba sepasang. Tujuannya cuma satu, ujian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik sikapnya dalam menghadapi ujian, yang paling baik dapat nikmat bersyukur. Ya, ketika kita dikurangi nikmatnya sudah gitu. Sadaqallahul azim. Kita boleh nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya sambil nanti rokokan. Demikian tabarukan kita paling beres lima arifati tafsir Quran Hadis yang dibantu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur, serta mentolaah kita terhadap firman-firman Allah dan terkandung dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Fajr juz 30 ayat 1 sampai 16 ya, yang baru saja kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwalina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'fiq bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
wabarakatuh.